Dinilai tidak berdasar dakwaan pencurian 58 sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalijaga oleh Pengadilan Negeri Demak, kuasa hukum 5 terdakwa akan menempuh banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum 5 terdakwa kasus dugaan pencurian 58 sertifikat tanah wakaf senilai 48 miliar rupiah yang kini dibangun proyek Jalan Tol Semarang-Demak Sesi 2 di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah saat menggelar keterangan pers di Kota Semarang. Tim kuasa hukum menyesalkan banyaknya komentar yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak mengetahui fakta dan tidak pernah mengikuti persidangan. Ketua tim kuasa hukum Bagas Sarsito mengatakan saat ini pihaknya masih mencari keadilan dengan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak. Upaya banding tersebut akan dilakukan dengan menguraikan beberapa fakta serta alat bukti di persidangan termasuk pelepasan 3 sertifikat tanah dan 1 bidang tanah yang belum bersertifikat yang ganti ruginya masuk ke Yayasan Sunan Kalijaga. Bagas mengklaim dalam perkara ini kerugian sebesar 48 miliar rupiah seperti yang dituduhkan terhadap kliennya sama sekali tidak terbukti. Untuk itu, kuasa hukum berencana akan melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Artinya yang kami tegaskan bahwa pelepasan tanggal 27 Mei 2022 itu ada pelepasan 3 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 1 bidang tanah yang belum bersertifikat. Itu semuanya ganti ruginya itu masuk ke Yayasan Sunan Kalijaga yang pendiriannya berdasarkan akte Habib Haji tanggal 8 Desember tahun 2020. Nah, artinya ketika dari pihak Sunan Kalijaga sudah menerima ganti rugi, ya kan? Terus apa perkaranya, ya kan? Akte yang dibuat sama klien kami itu sama sekali tidak menghalangi, tidak menghambat. Satu, saya mau katakan, ada surat yang ditujukan kepada kuasa hukum klien kami pada saat itu yang ditandatangani oleh Bambang Irianto. Itu secara tegas mengatakan bahwa Yayasan Sunan Kalijogo tahun 2017 pimpinan daripada klien kami dalam hari ini Agus Supriyanto SH tidak ada relevansinya dengan proses penggantian tol, proses ganti rugi tol. Dari situ harusnya sudah kelihatan. Jadi akte-akte itu sudah diputuskan sendiri oleh Bambang Irianto selaku kepala P2T yang dalam hal ini sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Sebagai informasi, kelima terdakwa pengurus Yayasan Sunan Kalijogo yakni Agus Supriyanto, Purwo Adi Nugroho, Mika Santana, Wahyu Sukihantoro, dan Arso Budianto didakwa dengan perkara tindak pidana dugaan keterangan palsu dalam akta otentik dan pencurian 58 sertifikat milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Kasus tersebut muncul usai pembangunan proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 yang dibangun di atas tanah wakaf Sunan Kalijaga di Desa Kadilangu, Demak. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.